Jadi sudah dijelaskan begitu clear bagaimana bangsa kita ini harusnya rule of law, not rule of man. Dari sekian peserta yang hadir, kita undang, Prof, izin, ada Rama Rizana, ini mahasiswa di Dohran, Arab Saudi. Silakan, Mas Rama tadi sudah menyampaikan ke kita ingin bertanya nih. Dari Saudi? Ya. Yep. Nah, silakan Mas Rama. Oh ya, siap-siap. Saya kaget, kayaknya ada yang lain yang duluan gitu. Tapi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat Prof dari Saudi. Tapi saya belajarnya bukan agama ya Prof. Saya belajarnya teknik sipil di sini. Nah mungkin satu pertanyaan saya mungkin yang lumayan rame ya kalau saya lihat itu, karena saya juga salah satu host podcast gitu di PPTV. Nah itu terkait konstitusi Prof. Itu kan kesannya sekarang ini ya, saya nggak tahu yang lain gitu. Saya ngelihatnya bahwa pemerintah kita dan anggota dewan itu dalam membuat konstitusi kesannya ya udah buat aja dulu, nggak terlalu ambil pusing masalah pandangan masyarakat. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, nanti senjata pamungkasnya seolah-olah ya udah silakan aja ajukan ke MK gitu. Nah, bagaimana pandangan Prof Jimli dan bagaimana sih seharusnya menempatkan konstitusi itu gitu? Karena ya itu yang saya amati gitu. Ya udah apa-apa MK aja deh ajukan uji material gitu. Kok kayaknya gampang banget gitu. Gitu Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya Prof, itu pertanyaannya dari Rama berkaitan dengan nanti aja di MK lah. Oh, itu undang-undang cipta kerja gitu maksudnya. Halo? Ya, mungkin itu salah satunya undang-undang cipta kerja. Iya, salah satunya Prof. Ya mungkin kan yang lain juga ada ya, KPK dan sebagainya dulu ya gitu. Ya, jadi prosedurnya memang begitu. Prosedurnya kalau misalnya nanti pembentukan undang-undang itu ada yang melanggar prinsip-prinsip konstitusi, baik cara membentuknya maupun materi undang-undangnya, ya itu bisa dipersoalkan di MK. Formalnya begitu. Ya kan? Nah, terutama kalau undang-undangnya itu udah lama gitu, undang-undang zaman Belanda. Itu kan bisa diuji material. Tapi kalau kemarin ini lain lagi. Ini kan memang memanfaatkan COVID. Mumpung lagi ada COVID, bikin undang-undang dengan Zoom, kan gitu. Dan partai pun alhamdulillah nggak ada yang baca juga. Semuanya merasa sudah baca, nggak ada yang baca. Anggota DPR itu nggak ada yang baca. Gitu, bohong itu kalau baca. Kalau baca paling 2 lembar dia baca. Itu kan ribuan lembar, mana dia baca semua. Ya kan? Jadi ini memanfaatkan suasana COVID ini untuk menata hukum. Niatnya baik, tapi tidak mungkin sempurna. Nah, tidak mungkin sempurna secara material karena dia sepihak. Jadi dari atas ke bawah gitu loh, tanpa memikirkan perdebatan permusyawaratan. Padahal demokrasi itu musyawarah kan? Ya kan? Sila keempat Pancasila kan permusyawaratan rakyat. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bahasa ilmiahnya harus ada deliberasi substantif. Harus ada substantif debate. Untuk apa? Untuk public participation. Karena yang berdaulat itu kan rakyat, bukan wakil rakyat loh. Yang berdaulat kan rakyat. Cuman melalui pemilu mereka memilih wakil. Tapi bukan berarti kedaulatan itu pindah ke wakil rakyat. Enggak. Maka para wakil rakyat itu salah kalau dia mengabaikan rakyat yang punya kedaulatan. Paling nggak ditanya, diajak diskusi, aspirasinya didengarkan. Coba, salah satu fungsi partai politik ialah menyalurkan aspirasi. Pertanyaan, adakah satu di antara 9 partai itu menyalurkan aspirasi pendukungnya? Enggak. Termasuk PAN? Enggak. Tidak. Jadi tidak ada yang berfungsi atau memfungsikan dirinya sebagai saluran kanalisasi penyalur aspirasi. Ya kan? Padahal kan yang berdaulat kan rakyat, bukan wakil rakyat. Nah, jadi COVID ini dibajak, dimanfaatkan, lalu prosedur-prosedur kerja formalistik tata tertib dengan jumlah hadir, cukup dengan daring,
itu dimanfaatkan. Pokoknya memenuhi syarat. Inilah prosedural demokrasi, formalistik demokrasi. Jadi kalau bahasa gaulnya demokrasian gitu. Jadi kalau kita mau menilai, ya ini menurun sekali the quality and the integrity of democratic practice ya selama COVID ini. Tapi ini gejala umum di seluruh dunia juga begitu. Nah, maka kalau ada yang mengatakan ya sudah nanti dibawa ke MK. Nah, nanti kalau di MK prosedural juga bagaimana? Jadi memang ini gejala umum. Nah, mestinya ya kalau mau arif, saya dari awal sudah sering bilang, ini kan ide dari saya ini. Ide omnibus ini saya sudah 20 tahun mempromosikannya. Maksudnya untuk penataan hukum, metode omnibus ini tepat kita adopsi untuk praktek penataan hukum Indonesia. Tuh, sebagai metode. Tapi ini sebagai metode itu menyeluruh untuk semua hal, bukan hanya untuk investasi. Sistem politik juga. Coba nanti lihat undang-undang pemilu nanti. Dimanfaatkan nggak metode omnibus ini? Atau tidak? Kalau tidak, berarti memang wawasannya bukan mengadop sistem omnibus untuk menata hukum, tapi hanya untuk investasi. Coba ini, para partai-partai tanya, termasuk PAN, adakah ide untuk memanfaatkan mekanisme kerja pikir metode omnibus untuk menata undang-undang pemilu? Karena undang-undang pemilu itu bukan hanya diperlukan kodifikasi, ya sederhana, semua aspek kepemiluan, tapi semua undang-undang yang ada berkait dengan kepemiluan, termasuk undang-undang ASN, termasuk undang-undang administrasi kependudukan, yang terus timbul masalah antara administrasi kependudukan dan administrasi pemilih, terus-menerus selama puluhan tahun ini. Bahwa itu diselesaikan dengan metode omnibus, gitu loh. Begitu juga undang-undang yang lain yang saling berkait. Undang-undang parpol. Sekalian omnibus. Nah, coba. Kalau tidak terpikir mau diomnibuskan, berarti di kepalanya hanya investasi aja. Satu. Kedua, ini kan kalau mau mulai menerapkan sistem omnibus ini, itu kan sudah buku saya sudah sudah diluncurkan. Ya kan? Dan saya sudah sering bicara. Coba dong contoh kayak Vietnam. Vietnam mulai menerapkan omnibus law ini tahun 2007. Lalu tahun 2006 mereka ada riset dan rekomendasi riset itu resmi dibiayai oleh World Bank. Salah satu rekomendasinya mengatakan tepat metode omnibus diterapkan di Vietnam, tapi jangan tebel-tebel dulu. Materi yang diatur itu jangan yang kontroversial. Jangan dulu yang menyangkut hak publik, yang terlalu bikin repot. Jangan tebel-tebel dulu. Nah, kita ini nggak begitu. Pertama, tebel sekali. Kedua, 100 hari pula. Gitu loh. Dan yang ketiga, materi yang diatur itu terlalu substantif. Menyangkut hak-hak publik, termasuk soal lingkungan hidup, termasuk soal buruh. Itu mana bisa 100 hari memperdebatkannya. Ini kan 97 undang-undang. Satu undang-undang diperdebatkan 100 hari, setengah mati. Satu undang-undang. Ini bukan satu undang-undang. 97 undang-undang. Maka ini ini tidak bijaksana. Jadi menurut saya tidak bijaksana, tapi secara formalistik ya udah jadi. Nah, mau diapain lagi? Ya tinggal MK bergerak, bekerja gitu loh. Nah, maka itu tadi yang saya bilang, para pemimpin itu jangan hanya transaksional leadership. Sistem builder itu harus, communicator yang efektif itu harus, yang membawa pencerahan dan sekaligus jadi guru. Jadi rakyat ini harus diajak, dididik. Jadi bukan menang-menangan. Kalau menang-menangan ya mumpung. Ya pasti siapa yang menguasai negara pasti menang. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Jadi ya proseduralnya ya apa boleh buat begitu, tapi ini tidak ideal kalau saudara tanya kepada saya. Jadi tidak mendidik dan dampak buruknya lebih banyak dari manfaatnya. Apalagi di tengah COVID. Terakhir saya sudah kasih tahu
Kalau sekarang ini kita berharap ada investasi dari luar negeri, dari mana? Dari mana? Apalagi nanti terjadi perang dunia, maka manfaatnya belum ketahuan, tapi kita udah pecah belah. Nah, yang kedua, seandainya ada yang konkret yang bisa kita tarik ini investor, oke, konkretnya apa? Katakanlah ada 100 pengusaha yang mau kita tarik relokasi dari China. Nah, oke, kita ambil itu, mungkin tidak perlu undang-undang ini. Kita buat undang-undang khusus ya, bila perlu dengan perpu khusus memberi karpet merah kepada yang mau pindah 100 perusahaan. Katakanlah ditaruh mereka itu di Pulau Seribu, ditaruh di Batam, ditaruh di mana gitu, di 5 kawasan industri. Di kawasan itulah diberikan karpet semerah-merahnya kepada 100 perusahaan yang pindah. Tapi undang-undang itu undang-undang yang berlaku di 5 kawasan itu saja. Jangan mulai dari Sabang Merauke berlaku semuanya dan merusak sistem norma yang sudah berlaku sekarang. Dan itu nggak ada dampaknya untuk investor yang konkret. Jadi ya manfaatnya belum ketahuan ini, tapi mudaratnya sudah banyak. Nah, padahal ada jalan. Ya kalau menurut saya banyak sekali langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk merebut investor yang konkret-konkret. Asal tujuannya jelas. Ini kan baru teori nih, investor asing. Gimana kalau terjadi perang? Semua orang nanti mengalami deglobalisasi. Nggak ada. 2-3 tahun ke depan ini Greater Depression. Ya, ekonomi kolaps di mana-mana. Nah, jadi ini skenario sebelum COVID, rancangan undang-undang cipta kerja ini sebelum COVID, lalu setelah COVID, saya diundang ke DPR, saya bilang, stop dulu, berubah ini keadaan. Nah, tapi ini udah diteruskan. Jadi skenario sebelum COVID, diteruskan sesudah COVID, dampaknya beda. Tapi sekali lagi, karena udah jadi undang-undangnya, kita hormati, ya ada prinsip praesumptio iusta causa. Undang-undang itu kalau sudah disahkan, dia harus dihormati, berlaku, ya harus diimplementasikan sampai pejabat berwenang menyatakannya tidak berlaku. Nah, praesumptio iusta causa. Jadi karena dia udah berlaku, ya sudah, ya kan? Kita tidak bisa apa-apa lagi. Ya, berlaku kalau kita melanggarnya, ya kita ada risikonya. Nah, kita ikuti. Nah, disitulah peranan partai politik untuk memperjuangkan yang kayak begini ini. Nah, harusnya kalau pemerintahan itu ada divided government, ada dalam tanda petik ya, kelompok pengimbang yang agak kuat, tapi kan tidak ada sekarang kelompok pengimbang. Termasuk PAN itu tidak berfungsi pengimbang. Padahal bukan masuk di pemerintahan. Jadi pengimbang cuma Demokrat sama PKS. Jadi tidak kuat gitu. Nah, maka memang sebetulnya menuju 2024, ini kekuatan pengimbang ini harus didorong ya supaya nanti muncul alternatif, apalagi tidak ada incumbent presidennya akan baru nanti persaingannya di 2024 itu. Jadi saya berharap sebetulnya kekuatan pengimbang ini muncul supaya tidak di jalanan. Kalau sekarang ini di jalanan ini bahaya. Jadi pengimbang di struktur parlemen itu diperlukan. Maka sebetulnya Partai Amanat Nasional ini mestinya punya potensi untuk konsolidasi, ya kan? Sekaligus merakit pecah belahnya banyak ini potensi suara di lingkungan masyarakat, gitu, ya kan? Ya kan? Polarisasinya macam-macam ini. Nah, jadi ini harus dikonsolidasikan dan sebetulnya PAN punya peluang besar. Tapi bagaimana mengelola politiknya itulah tanggung jawabnya pengurus. Silakan kalau ada yang lain. Prof, maaf Prof. Bukunya itu yang konstitusi dan konstitusionalisme itu bukan Prof yang Prof maksud? Buku saya kamu cari aja, ada 70 judul yang kemarin diluncurkan di MK, ada Omnibus Law, ada pengujian formil undang-undang di negara hukum, itu buku terbaru. Ada lagi hierarki norma hukum, rekonstruksi, teori Kelsen. Ada lagi Pancasila sebagai identitas kebangsaan. Jadi jumlah buku saya sekarang sudah 70 judul. Nah, yang paling terakhir yaitu mengenai omnibus itu kemarin dan pengujian formil. Ya, silakan dicari.
dan bisa dipesan di online. Murah. Sebungkus rokok cukup. Baik, luar biasa sekali penjelasan yang sangat enlightenment tadi ya. Pencerahan dari Prof atas pertanyaan dari siapa tadi, dari Rama dari Arab Saudi. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih Prof. Ya. Karena acara ini acara anak muda, Millennial PAN, bekerjasama dengan Amanat Institute. Ini ada anak muda dari Deris Destias. Coba dibantu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung ke Prof Jimli. Deris Destias. Sudah terhubung? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suaranya nggak keluar. Maaf, Prof. Udah keluar belum? Udah, ya oke. Ya, terima kasih Pak Denny dan juga Prof Jimli. Saya menanyakan tadi kalau Mas Saudara Rama itu kan Omnibus Law. Saya mengambil pertanyaan begini, Prof. Prof kan juga ada buku yang terkait Green Constitution. Nah, apakah ini selaras dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini? Dan kemudian saya mau menanggapi terkait yang ini, Prof. Hak tadi yang Prof jelaskan, yang berita saat ini kan Hakim Mahkamah Konstitusi itu kan ada diberi bintang penghargaan Mahaputra. Apakah ini melanggar hak independensi hakim, Prof? Oke. Terima kasih, Prof. Berat ini pertanyaan saudara yang kedua ini. Ini ada kaitan dengan saya ini. Saya 10 tahun mengurusi Dewan Gelar itu. Dan memang, tapi sekarang ketuanya Pak Mahfud. Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Saya juga heran. Biasanya kalau masih menjabat kita nggak kasih. Nanti sesudah tidak menjabat baru dikasih. Kok ini masih menjabat kok dikasih? Ini kan jadi masalah. Ya kan? Dan tentu saja digoreng orang, dikait-kaitkan dengan perpanjangan usia dan sebagainya. Jadi mengganggu independensi. Sayang tuh sebetulnya. Saya nggak tahu bagaimana ini. Setahu saya selama 10 tahun, saya 5 tahun di bawah SBY, 5 tahun dengan Pak Jokowi, itu ada kebijakannya itu beda. Yang saya tangkap dari cara berpikir Pak Jokowi, tapi kan ini yang memutuskan Dewan Gelar gitu. Ya sudahlah, itu satu hal ya. Biar aja nanti MK membuktikan bahwa dia memang independen, tidak dicurigai orang bahwa sudah ditambahin masa jabatan, dikasih gelar lagi, gelar bintang lagi, jadi tidak independen. Nah itu dia harus buktikan. Kita lihat nanti putusannya. Ya. Nah, yang kedua atau yang pertama tadi tentang Green Constitution. Nah, jadi saudara-saudara yang belum tahu, itu ada buku saya tahun 2008, 2009 itu sudah bercetak berkali-kali Green Constitution. Konstitusi hijau itu gejala seluruh dunia. Dan Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 saya namakan sudah merupakan salah satu Green Constitution juga di dunia, meskipun tidak se-green Prancis, tidak se-green Ekuador, dan banyak lagi konstitusi negara lain yang bahkan kalau di Ekuador itu hak asasi itu bukan hanya manusia, tapi burung, gunung, sungai itu punya hak asasi sendiri dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ini tren dunia. Jadi investasi pun dunia usaha di Barat, di Amerika, di Eropa, itu dia sudah menjadi passion, ya. Go green itu jadi passion. Jadi belum tentu mereka bisa diharapkan berinvestasi kalau di suatu negara kebijakannya itu tidak pro lingkungan hidup. Itu. Jadi itu sudah maka banyak sekali orang di negara sedang berkembang untuk menarik investasi, dia bikin kemudahan semudah-mudahnya bila mana perlu terumbu karang dan lingkungan hidup boleh dirusak. Wah itu malah nggak laku, nggak pada mau orang itu. Kampungan perusahaan investor kayak gitu, kampungan. Nah maka kita investasi kita gerakkan, kita dorong, kita undang, ya kan? Tapi
semangat, sikap batin untuk pro lingkungan hidup itu harus diperkuat. Dan ini gejala dunia. Misalnya semua pemimpin dunia itu kalau bicara climate change, semua takut. Karena climate change itu ancaman kemanusiaan. Jadi, tapi negara-negara sedang berkembang, termasuk kita, nggak terlalu getol itu bicara mengenai climate change. Padahal yang duluan tenggelam kalau climate change terjadi, laut naik, kita, pulau-pulau kita ini banyak terancam. Nah, gitu loh. Jadi kita mati duluan. Jadi ini saya rasa kesadaran pentingnya lingkungan hidup itu harus menjadi passion baru. Jadi semua tokoh-tokoh milenial ya, supaya nanti ketika Anda itulah semangat yang ada di buku saya itu. Tolong dibaca itu ya. Dibeli Green Constitution, judulnya sengaja pakai bahasa Inggris tapi tulisannya bahasa Indonesia itu. Nuansa hijau Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu ketika saya tulis, ya saya sudah cek di internet, the first buku pertama dengan judul Green Constitution in the world, not only in Indonesia. Itu tahun 2008. Nah, boleh dicek. Sekarang mungkin sudah ada. Silakan, ada lagi? Ya, begitu lugas tadi jawaban-jawaban Prof ini. Ini masih ada Prof, izin dari Jihan Fauziah. Nah, iya. Jihan Fauziah, bisa dibantu disambungkan? Jihan. Gimana? Ada? Jihan Fauziah. Ada masuk? Kalau enggak, ini saya bacakan aja Prof, pertanyaan dari Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Fauziah. Izin bertanya, Prof. Pertama mengutip perkataan Prof terkait pemimpin yang seharusnya dapat mempengaruhi orang. Tetapi dalam prakteknya ada pemimpin yang justru dapat dipengaruhi baik oleh sekelompok atau komunitas tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan kepada suatu kelompok lain. Apakah langkah yang mesti diambil dalam menyikapi peristiwa tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kontestasi politik, mengapa isu SARA, terutama intraagama, masih tetap menjadi mainan orang-orang menjelang pemilihan, baik itu pilkada dan sebagainya? Itu, Prof. Ya. Jadi sekarang ya, yang namanya kekuasaan itu, ada seorang filosof modern bernama Bertrand Russell dari Inggris. Ya, dia bicara mengenai leadership and followership. Nah, jadi bagus juga ini untuk saudara-saudara ketahui. Semua manusia itu bukan hanya punya bakat kepemimpinan, tapi juga bakat kepengikutan, followership. Nah, ketika orang tahu diri dia tidak bisa jadi pimpinan, maka dia jadi pengikut dengan harapan dia ikut memimpin bersama si pemimpin itu. Gitu loh. Nah, maka setiap pusat kekuasaan pasti power center itu dikerubungi oleh banyak semut. Jadi setiap jabatan banyak orang datang. Banyak orang datang. Nah, hati-hati, itu orang-orang yang bersedia menjadi pengikut dari seorang yang menduduki jabatan dengan berharap berperan atas nama ya pemilik pemegang jabatan. Dan dalam masyarakat tradisional, pemegang jabatan itu dengan segala senang hati memberi kesempatan pada orang lain yang bekerja atas nama dia. Dia ongkang-ongkang kaki yang mengerjakan orang lain. Nah, itu yang dijelaskan oleh Bertrand Russell, itu gejala leadership and followership di mana-mana. Sehingga ya, saya sering membedakan antara pemegang status dan pemeran. Jadi, dalam masyarakat tradisional, itu kadang-kadang terpisah antara pemegang kedudukan dan pemeran, ya, pelaku peran. Jadi yang pelaku peran itu bukan pemegang jabatan. Si pemegang jabatan itu senang aja gitu orang lain bekerja untuk dan atas nama dirinya. Nanti kalau dapat kredit, dia dapat. Tapi yang berperan orang lain. Banyak itu. Ya, itu ciri organisasi yang belum modern. Nah, dalam politik itu ya nyata
di mana-mana. Nah, maka kalau saudara misalnya ikut nyalon, ya tidak berhasil, ya nggak apa-apa. Tapi saudara bisa berusaha untuk berperan seperti kedudukan di mana Anda tidak berhasil itu. Jadi ada orang orientasinya mencari status, tapi ada orang yang orientasinya mencari peran. Nah, gitu. Nah, banyak kan para pengusaha itu begitu tuh. Jadi dia mengatur pejabat-pejabat, ya kan? Nah, nanti yang bekerja itu dia. Kerjanya dari mana? Dari glodok sana, ngatur semua jabatan. Nah, itu pemeran. Nah, jadi kalau canggih, orang itu bisa berperan meskipun dia tidak berkedudukan. Itu intinya. Ciri masyarakat tradisional. Ciri organisasi yang belum modern. Nah, mumpung belum modern, Anda bisa melakukan hal yang sama sambil melatih diri untuk ya menjalankan amanat. Nah, kalau misalnya diisi dengan program-program yang mulia, yang baik-baik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada penjahat yang dengan skenario jahatnya, itu kan jadi rusak negara. Jadi rusak itu organisasi. Nah, jadi ini tergantung bagaimana kita memberi isi gitu ya.